Halo semuanya, gue Timo dari CXO Media. Pada kesempatan kali ini, gue akan interview Person of the Month bulan Maret 2023, yaitu Lia Peppermoon. Dan pada kesempatan kali ini, Mbak Lia sudah bergabung bersama kita. Halo Mbak Lia, apa kabar? Selamat malam Mas Timo, kabar baik. Apa kabar teman-teman di ibu kota? Puji Tuhan baik Mbak. Asik. Kesibukannya lagi apa nih Mbak? Kesibukannya Peppermoon, kami baru saja merayakan ulang tahun ke-17. Beranjak dewasa, ini anaknya yang namanya Peppermoon Puppet Theater ini. 2 hari kemarin sih kami merayakan ulang tahun ke-17 gitu. Jadi bikin bedah buku kan karena kami self-publish satu buah buku tentang perjalanannya Peppermoon gitu. Terus kita juga ada pertunjukan kecil dengan Mbak Reda Gaudiamo kemarin. Terus sekarang lagi menyiapkan beberapa proyek ke depan sih gitu. Ada beberapa proyek kolaborasi, ada yang pentas sendiri gitu. Jadi ada festival juga, ada lab, jadi macam-macam. Lagi nyiapin Nina dan Inu deh gitu. Sebenarnya untuk Peppermoon sendiri mulainya dari mana sih Mbak? Jadi Peppermoon Puppet Theater sendiri tuh yang tadi saya bilang ya 17 tahun yang lalu, tahun 2006 gitu. Dulu kebetulan aku membuat Peppermoon itu tidak dengan kata-kata puppet theater di belakangnya. Jadi hanya Peppermoon saja. Dan awalnya itu sanggar buat anak-anak Mas Timo. Jadi dulu aku punya keresahan gitu ya, seni rupa, seni pertunjukan untuk anak-anak itu kenapa ya gitu. Jadi kayak misalnya aku inget banget dulu kita kalau belajar, anak-anak itu belajar seni rupa gitu, kita disuruh gambar hal yang sama gitu ya. Kalau zaman dulu tuh gambar gunung 2 ada sawahnya gitu. Terus generasi selanjutnya ketika les gambar, mereka diminta untuk mewarnai dengan teknik yang sama, bentuk orang yang sama gitu. Ini apa sih gitu kan, maksudnya katanya seni ekspresi gitu kan. Tapi kenapa hanya melulu tentang meniru gitu. Nah, begitu juga dengan menari, misalnya itu seni pertunjukan, kalau teater disuruh ngapalin dialog aja, atau menari juga harus mengikuti pattern yang sama, jadi semuanya kesannya kayak konvensional sekali gitu ya. Dan kebutuhannya kayak konservasi gitu, bukan untuk ekspresi gitu. Jadi waktu di awal aku bikin sanggar untuk anak-anak bernama Peppermoon, yang di hari pembukaannya itu tuh ada teater bonekanya. Jadi sebenarnya teater boneka tuh awalnya cuman it's just only a little part of Peppermoon's activities gitu. Jadi aku bikin ada studio kecil, ada dulu pakai rumah kamar kos. Baru sebulan jalan kami kena gempa. Jogja kena gempa hebat ya waktu dulu di bulan Mei gitu. Jadi baru 1 bulan kena gempa hebat. Akhirnya kami memutuskan membawa apa yang kami punya berkeliling ke kampung-kampung gitu untuk bisa menemani anak-anak yang habis rumahnya. Jadi pada saat orang tua mereka fokus ngurusin rumah, paling tidak orang tuanya tahu anaknya ada di tempat yang aman. Jadi waktu itu kami lakukan 1,5 tahun untuk bergerilya semacam itu. Ketika sudah mulai recovery, kita kemudian memutuskan, oke, kita mau jadi apa nih? LSM anak atau apa gitu. Jadi awalnya tuh komunitas banget ya, community based banget gitu. Tapi kemudian di 2 tahun setelahnya, saya dan Iwan Effendi, co-artistic director dari Peppermoon, yang juga adalah seorang visual artist, kami memutuskan untuk membuat Peppermoon sebagai entitas seni yang lebih serius gitu, bisa dibilang. Oke, kita menjadi seniman dengan cara begini dan menggunakan medium ini gitu. Jadi perjalanannya organik banget. It's not by design, nggak ada ADART di awal tentu saja. Semua berjalan sangat organik sampai 17 tahun kemudian. Dulunya komunitas, sekarang jadi seperti company ya. Jadi maksudnya kami sekarang bertuju, pasti ada aktivitas di studio, ya eksperimen, ya latihan, ya nyoba-nyoba, ya bikin boneka gitu. Jadi kami bekerja seperti layaknya
teman-teman kantoran gitu sebenarnya dari Senin sampai Sabtu bahkan. Tadi Mbak cerita gitu, awalnya cuma jadi objek, tapi kenapa boneka dia yang jadi objek utama kita untuk 17 tahun dan akan terus berlanjut gitu. Betul. Jadi menemukan medium boneka sendiri sebenarnya sangat organik ya. Tadi aku bilang organik ya. Waktu itu di hari opening itu sebenarnya yang dipikirin cuman apa yang bisa mengawinkan seni rupa dan seni pertunjukan. Karena memang concern waktu itu emang seni rupa dan seni. Aku emang suka banget. Jadi aku suka seni rupa dan aku suka proses membuat pertunjukan gitu. Akhirnya nemu medium si teater boneka ini. Tentu saja teater boneka yang waktu itu kupahami adalah teater boneka yang selamat pagi teman-teman, jangan buang sampah sembarangan gitu, yang didaktis, yang memberi pesan-pesan moral gitu, kesan gitu berat gitu kan, untuk anak-anak tapi waktu awalnya. Betul. Tapi kemudian setelah bergulir gitu, terus berjumpa dengan begitu banyak orang, teman-teman sesama seniman teater boneka juga dari berbagai penjuru dunia, kami lambat laun juga, dan juga karena mungkin banyak influence seni rupa dari Iwan Effendi ya. Di situ sih sebenarnya kemudian kita menemukan teater boneka tuh tidak hanya sekedar loh, gak cuma sekedar buat anak-anak, gak cuma yang lucu-lucu, pink-pink warna-warni dan balon-balon gitu. Tapi bahwa dia bisa membicarakan hal yang lebih serius, yang bisa lebih gelap, bisa dark, bisa itu banyak banget. Jadi yaudah akhirnya sebenarnya memutuskan kenapa kemudian bersetia di teater boneka juga karena perjalanan dengan penonton juga sih sebenarnya gitu. Karena begitu ngelihat orang berinteraksi dengan teater dengan boneka gitu ya, kok orang jadi kayak lebih membuka diri gitu loh Mas. Orang tuh malah datengin gitu. Ini apa? Curiosity-nya lebih besar. Jadi kayaknya the openness of the people who watch it itu yang membuat kami beralasan kenapa boneka. Itu salah satunya sih gitu. Tapi kalau Mbak melihat perbedaan yang 17 tahun dengan yang waktu awal tuh apa sih Mbak yang wah kita udah bertumbuh banget ya. Nah itu di titik apa tuh Mbak? Sebenarnya nggak ngerasa wah kita udah begini banget ya gitu. Nggak kerasa sebenarnya Mas. Jadi yang jelas dulu kami nggak ngerasa punya temen aja gitu. Waktu kami membuat pertama kita nggak punya patron kan. Kita nggak punya contoh nih. Kelompok seniman teater boneka kontemporer di Indonesia yang emang mendedikasikan karyanya untuk seni ya, bukan untuk pendidikan atau untuk hiburan anak-anak gitu ya, tapi memang untuk di wilayah seni gitu. Kita nggak punya patron, jadi dulu aku pernah join theater company 4 tahun sih, kelompok teater 4 tahun sebagai aktris lah ya, sebagai penampil juga gitu dan ngurusin produksi juga. Jadi emang sebenarnya aku suka proses membuat seni pertunjukan, tapi ketika aku diminta untuk menyutradarai atau disutradarai dengan cara bagaimana teater konvensional, waktu itu aku ngerasa kayak ini bukan aku deh gitu, aku nggak nyaman gitu, aku tidak merasa cukup nyaman. Jadi kayak nyari-nyari ya itu tadi, terus suka sama seni rupa gitu, kayak banyak maunya sih Mas sebenarnya awalnya ya. Dan ya beda ya, ternyata memang medium ini memang spesial sih kalau buat aku, dan aku ngerasa cocok dengan dia karena pertama, teater boneka tidak pernah berpura-pura. Itu yang maksudnya kita nggak pernah mempertanyakan Elmo rumahnya di mana, bapak ibunya siapa, Big Bird, kenapa warnanya kuning, kita nggak pernah mempertanyakan itu kan gitu. Teater boneka ini dia makhluk, dia benda mati tapi bisa menceritakan begitu banyak hal yang selama ini mungkin orang tidak ingin membicarakannya bahkan. Itu yang menarik banget sih. Maksudku yang jadi menarik sekarang kayak tadi aku bilang, mungkin dengan adanya festival-festival yang juga, kan kami Peppermoon tuh punya 2 festival. Yang satu namanya Pesta Boneka International Biennale Puppet Festival. Jadi sejak 2008, 2 tahun setelah kami bikin Peppermoon, di saat kami belum punya banyak teman di Indonesia, kami memutuskan bikin festival seni teater boneka berskala internasional. Itu emang agak nekat, tapi emang kami berpikir mungkin kalau dengan cara ini kita punya showcase ya, kita punya ruang di mana teman-teman yang pengen eksperimen juga punya ruang kan untuk menampilkan karya-karyanya, penonton kita juga bisa dapat asupan gizi seni teater boneka lebih banyak gitu. Mungkin dari situ juga jadi berkembang gitu, jadi ada banyak orang melihat peluang. Kan Peppermoon ini secara konsumen atau penonton itu kan dari anak kecil sampai dewasa. Betul. Nah itu gimana tuh Mbak untuk supaya bisa diterima oleh semuanya, gitu, semua usia? Ini menarik banget nih. Jadi di awal Peppermoon dibuat itu kan sebenarnya concern kami buat anak-anak ya. Jadi awal tuh kita bikin pertunjukannya buat anak-anak. Anaknya happy, orang tuanya ayo pulang mama mau belanja. Frustrasi aku. Dan waktu itu aku bilang kita nggak bisa salahin orang tuanya. Kenapa? Karena waktu kecil orang tua ini, orang tua muda-muda ini tidak pernah punya pengalaman menonton pertunjukan. Jadi bagaimana mereka bisa membayangkan ini valuable buat anaknya? Bentar nih,
kita kalau mau ngomong buat anak-anak, ya tetap kan by the end of the day yang bikin keputusan, decision-nya ada di orang tuanya ya, kan gitu ya. Berarti orang tuanya harus ngicipin dulu nih gitu. Berarti orang tuanya harus menganggap ini penting gitu kan. Akhirnya kita 2008 bikin tuh pertunjukan teater boneka pertama untuk dewasa, judulnya Noda Lelaki di Dada Mona. Sungguh provokatif dengan poster ditulisin 18 plus gitu kan. Sold out mas, cepet banget sold out. Dan orang-orang kayak apaan nih gitu kan. Sangat politis, ada isu-isu seksualitas di sana gitu. Dan begitu selesai aku kayak, wah seru juga ya bikin pertunjukan teater boneka untuk dewasa, ternyata borderless gitu kan. Nah semenjak saya itu sebenarnya agak-agak ketagihan, jadi seringnya bikin karyanya jadi untuk dewasa terus gitu. Yang jadi menarik, beberapa tawaran kolaborasi itu juga muncul dari kelompok-kelompok teater anak, dari teater untuk penonton anak dari Australia waktu itu, yang kemudian salah satu sahabatku gitu. Ria, let's do this gitu. Terus pendekatannya beda banget sama pertunjukan teater yang kita biasa bayangkan yang untuk anak-anak gitu. Jadi wah gila, ini juga keren ya, ternyata bikin teater yang bagus buat anak-anak kalau menurutku sekarang. Artinya kita juga bikin pertunjukan teater yang bagus untuk orang dewasa. Jadi nggak bisa kita cuma membayangkan kalau buat anak-anak dikasih ini aja, unicorn aja, mereka pasti udah happy gitu. It's not about that. Dan juga kita tuh sering berburuk sangka ya sama anak-anak. Kita pikir, mereka kan anak kecil nggak ngerti gitu. Oh jangan begitu Rudolfo gitu kan. Ternyata mereka sangat sensitif, mereka bisa melihat hal yang lain, bisa berdiskusi gitu. Akhirnya kami putuskan di setiap karya Peppermoon yang berlabel all ages, kami selalu punya 2 layer meanings. Kami selalu punya pesan tersembunyi untuk para orang dewasa. Jadi yang anak-anak akan melihat satu hal, yang orang dewasa akan melihat lebih luas lagi dengan pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah itu proses kreatifnya gimana tuh Mbak? Bisa diceritain nggak sih? Proses kreatifnya biasanya ditentukan dari lagi pengen ngomongin apa sih gitu. Pertama itu, masalahnya apa sih gitu. Terus riset. Jadi memang semua karya Peppermoon itu based on research. Jadi aku dan teman-teman di Peppermoon biasa bikin riset dengan bentuk macam-macam ya. Jadi ya kalau misalnya temanya lagi tentang 65 ya kita baca buku, kita ngobrol sama orang, kita ketemu, pokoknya macam-macam. Kalau ceritanya lagi tentang serangga ya kita baca buku tentang serangga, ngeliat film-film serangga, kita mengamati serangga gitu. Jadi memang based on research banget sih. Setelah itu baru aku tulis skrip, aku tulis treatment sih sebenarnya, bukan skrip ya, lebih kayak ke treatment gitu. Terus aku serahkan ke teman-teman di studio, ke Iwan. Kemudian tentu aku dan Iwan discuss dulu di awal, aku bikin skrip itu. Terus mulai sketsa-sketsa keluar gitu, bayangan-bayangan mood board, kayak bayangan medium, material gitu. Terus kayaknya kita lagi seru, kayak kita explore kain yuk gitu. Atau kita lagi, kita explore kantong plastik bekas deh gitu. Jadi medium tuh juga jadi hal penting. Material tuh jadi hal penting di perjalanan kekaryaan Peppermoon gitu. Atau kita lagi pengen bikin giant puppets deh gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi atau kita bikin yang pertunjukannya harus orang ngintip misalnya gitu. Jadi itu ya udah berjalannya gitu sampai kemudian ya dibuat lah gitu. Total udah ada berapa sih Mbak selama 17 tahunnya? Wah, karya itu umurnya harus panjang. Artinya gimana? Ya kita harus mencari kemungkinan audiens baru. Nggak bisa kita kemudian cuman pakai zona nyaman, pentasnya di komunitas yang itu-itu aja, lingkaran yang itu-itu aja gitu. Waktu itu karya kami yang judulnya Muatirika itu touring sampai tahun kalau nggak salah 2015 masih touring, jadi 5 tahun. Setiap tahun itu touring ke berbagai negara. Dan ini kita lagi bercita-cita mau bikin lagi versinya yang baru. Begitu juga Secangkir Kopi dari Playa 2011, terus terakhir dipentasin 2019. Jadi gitu, jadi karya tuh emang kita kepengen dia bisa ketemu lagi sama penonton baru, dia bisa diolah lagi dan tetap menjadi karya yang tetap ngobrol sama penontonnya di hari ini, di zaman ini gitu loh. Jadi cita-citanya sih gitu sih, makanya karyanya sebenarnya nggak terlalu banyak, full length gitu yang kayak sekitar 45 menit 1 jam gitu, itu udah kami sebut panjang tuh segitu. Itu mungkin sekitar nggak nyampe mungkin 15-an gitu, sejak dulu ya. Tapi yang kecil-kecil emang banyak banget sih, bagian eksperimen-eksperimen ini banyak banget gitu. Kalau udah kesana kemari masih ada keinginan untuk gue mau kerja sama si teater gitu, ada nggak sih Mbak? Masih ada impian-impian itu nggak sih? Impiannya sebenarnya yang paling gede adalah bekerja sama dengan teman-teman yang justru ada di pulau-pulau di Indonesia sendiri. Oke. Gitu. Yeah. Kayak rasanya, wah kita seru ya kalau bisa ini ya gitu, main kemana, terus ngobrol sama siapa, bikin apa sama siapa gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi mimpi paling besar hari ini sih sebenarnya gitu. Untuk tahun ini ada project apa lagi?
apa tahun depan gitu ya. Next-nya nih, Untuk next-nya tahun nih. ini kami beberapa work in progress sih. Jadi ada satu karya besar, Peppermoon akan bikin karya kolaborasi dengan satu kelompok seniman dari US. Terus kita ada proses itu, terus kita bikin Gulali Festival. Ini festival Peppermoon yang lain lagi. Jadi Peppermoon bergandengan dengan Ayo Dongeng Indonesia. Kami bikin festival seni pertunjukan untuk anak-anak. Jadi kami lagi buka lab, terus nanti kita juga, ini juga internasional, jadi ada beberapa teman-teman juga dari luar yang akan datang. Kebetulan ini akan pertama kali di tahun ini akan offline dan online juga, jadi di Jogja lagi gitu di bulan Oktober. So ada beberapa proyek pertunjukan, jadi kayak kemarin kita habis pentas kan di Jakarta, Bucket of Beatles di Salihara. Nah itu juga kami akan bawa ke Jogja dulu gitu, jadi ya ada beberapa pementasan yang sedang kami siapkan. Oke, semoga aman semua yang Mbak tahun ini bisa tuh menunjukkan. Iya, jadi amin. Jadi itulah interview saya dengan Nia Peppermoon. Terima kasih banyak Mbak. Selamat Mbak untuk menjadi Person of the Month untuk bulan Maret 2023 dari CXO Media. Semoga Peppermoon makin sukses Mbak. Dan Mbaknya juga makin semangat untuk ngasih berbagai karya untuk kita semua. Gitu. Amin. Jangan kapok menemani ya. Oh iya, siap. Terima kasih Mas Timo dan teman-teman. Iya.